Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dimas Wicaksono di channel kesayangan orang-orang yang berpikir gimana lagi kalau bukan di garis lurus. Nah, ini kita kedatangan teman-teman apa yang nggak tahu kan jelas ya sebenarnya. Ini juga kebetulan ketemu tadi di jalan kan, lagi ada kondangan ya rame-rame terus tiba-tiba, wih gimana kabarnya wah. Itu sih kondangan. Akhirnya jadilah dalam sebuah meja kotak ini kita obrolan bersama teman-teman ya sambil di santai-santai aja ini coklatnya. Ini bukan apa sponsor ya, bukan sponsor ya, ini beli sendiri. Kata dikasih, yang bener yang mana sih, lu modal apa enggak? Oh dikasih, tapi kalau di depan kamera ya bilangnya beli dong. Oh malu-malu itu. Nah, oke, kali ini kita ngobrolin sebenarnya kan banyak ya yang bisa diobrolin, cuma ya karena waktu saya terbatas juga ini kan habis ini ada pollingan dari Pak Jokowi kan untuk reshuffle kabinet. Bisa bantu apa? Ya biasa lah, potong rumput. Koordinator ya, koordinator taman ya. Kita akan bahas itu namanya kaleidoskop ya, kaleidoskop 2020. Boleh kan? Ya boleh, di channel gua bebas. Oke. Kalau pastikan nanti disensor kan gak enak. Apa-apa, rokok itu bukan racun. Oke. Yang racun itu adalah kebodohan. Nah, Sip, setuju. jadi kita akan membahas kaleidoskop 2020 karena 2020 ini tahun yang bisa dibilang unik ya. Karena 20 depannya, belakangnya 20. Tapi bukan itu poinnya ya. Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian yang Terlewatkan. Terlewatkan. Kali-kali Desember. Banyak. Itu ngomong bahasa apa itu? Tolong ini bukan Cilacap TV ya. Semuanya udah dari lain sih. Ya makanya cinta produk Indonesia. Jangan sampai hilang kok. Ini yang jadi ciri khas. Kalau misalnya ada orang apa bantu pasti Hifni itu. Inyong isi inyong. Oke. Ya, banyak peristiwa ya yang terjadi di selama 2020. Seperti yang sampai sekarang belum selesai juga yaitu pandemi COVID-19 yang dari Maret sampai sekarang belum juga selesai. Terus juga ada berbagai persoalan masalah politik. Ya, nah ini data. Oke, silakan ini. Oh udah ya itu doang. Itu yang makanannya Ini belum ya? Itu cappuccino. Oh, oke. Ini kopi Adam. Enggak ada. Adam Susai mau enggak? Oh iya. Ini kopi apa sih? Bang Pren, Bang Pren. kopi dan ruang. Lo cappuccino. Cappuccino. Lo apa? Kopi susu. Ayam. Kopi dan ruang. Oh ini slogannya. Kopi Bang Pren ini di Pren. daerah Kemang ya. Daerah aman, maksudnya tempatnya enak. Lo kalau misalnya datang ke sini, galau, belakang kolam. Ya, bunuh diri. Cobain dulu dong, enak nggak rasanya? Kalau enak kan syukur-syukur. Enak kok nih. Gue udah nyobain enak. Ini apa rasa apa ini? Ini isi susu pakai apa namanya? Gula aren. Oh, kopi gula aren. Yes. Enak ya, enak rasa cappuccino. Enak, rasa cappuccino. Gue baru pernah minum Beda sama gede ya. Beda sama gede cappuccino ya. 5.000-an. sponsor. Tahan begini. Enak, Ya, enak, enak. pokoknya enak lah ya kalau teman-teman yang mau ngopi kuis ngopi di sini aja, ini asik nih tempatnya. Oke, kita lanjut ya. Berarti banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami di 2020, yaitu tadi COVID, terus ada politis, ya kan? Ada hal-hal yang berbau politis, ada koruptor yang ditarik ya sama KPK, kemudian juga ada kasus pembunuhan, kasus seperti pembunuhan Laskar FPI dan lain-lain, banyak yang terjadi selama 2020. Nah, by the way, menurut gua urut dari siapa dulu nih? Dari yang merasa paling ganteng atau yang paling pintar? Yang paling pintar dulu. Justru Stephen. Oh iya. Justru Pamungkas. Oh, gaya semua. Iya juga. Iya kan? Conclusion. Lu nggak pernah lihat biar pintar. Wrap up semua pendapat. Oh gitu. Oke, berarti Berarti dari yang paling bodoh gitu. Secara langsung gua dong kalau kayak gitu. Wah, Agak juga. nah, ya udah dari Kak Didi dulu nih. 2020 apa sih menurut
menurut lo nih maksudnya sebenarnya ini merupakan sebuah tantangan dan atau apanya atau memang by design semua ini yang terjadi di 2020 atau apalah menurut lo sendiri gitu. Opini pribadi berarti ya. Yes, opini pribadi. Gue nggak mau ngejudge ini desain atau apa segala macam, tapi kalau mau ditanya 2020 itu apa, 2020 ya ini dulu waktu SMP tuh tahu buku kenangan nggak kalau di SMP? Oh, iya. Buku kenangan tuh kan biasa ada kata-kata mutiara. Gue dulu buku kenangan SMP gue satu-satunya orang yang nulisin bahasa ngawur, mungkin salah satu gue. Jadi kalau di waktu SMP dulu gue nulis hidup itu penuh dengan kicik-kicik. Yang 2020 Ijik-ijik, what is the meaning of ijik-ijik tuh Tiba-tiba. cempulek apa sih? Ujuk ya kalau bahasa Medan. Ujuk. Tiba-tiba begini jadi memang nggak ada yang siap. Kalau gue bilang nggak ada yang siap. Gue kalau ditanya 2020 gimana, ya paling bahasa pasrahnya ya udah jalanin, yang masih bisa gue lakuin sebagus apa ya gue lakuin walaupun hasilnya belum apa. Tapi kalau dibilang sesuai dengan ini deh bahasa gaulnya sekarang deh resolusi tiap tahun orang punya resolusi, ini nggak ada. Hampir dibilang 2020 resolusi nggak ada. Gue cuma bertahan doang. Kalau mau ngomongin gampangnya ya 2020 ya udah punya by design atau apa ya. apa yang lu jalani di tahun-tahun biasanya terpengaruh seberapa signifikan dengan masalah yang terjadi di 2020? Sangat signifikan kak, Oh. sangat kak, serius sangat. Kerja di apa sih? Saya kebetulan kerja di salah satu perusahaan swasta, retail. Ya kalau secara kerjaan, Dampaknya gimana? kalau gue ngomongin dampak antara COVID sama kerjaan, tanpa gue jelasin pun teman-teman lu yang nonton ribuan itu juga pasti tahu semua. Dampaknya gitu-gitu. Ribuan sih jutaan. Jutaan salah ngomong gua, sorry. Kalau jangan merendahkan dong. Kalau dampak kayak gitu, ya lah gue nggak bisa ngejelasin apa-apa tentang 2020 selain kata-kata ijik-ijik. Jadi memang benar-benar lu mau ngapain besok ya udah lu ngikutin apa aja. Ya selain berusaha ya maksudnya kadang kan ini ya, tapi ada kata yang hebat, 2020 itu menciptakan banyak the power of kepepet. Tiba-tiba banyak orang yang jadi apa namanya kreatif banget, yang semula dia nggak ngerasa dia nggak bisa ini, ternyata karena keterpaksaan dia harus mau ngejalanin, ternyata dia bisa malah ngebuka jalan lain. Itu mungkin dari sisi positifnya ya. Cuman ya kalau dari keseluruhan yang gue rasa di 2020 ya udah, gue cuma berharapnya nih sekarang tanggal berapa, 23. Gue cuma berharapnya besok tanggal 31 selamat tahun baru itu 2021 bukan 2020 season 2. Karena 24. Tanggal 24 ya kan? Iya, ketahuan lo, gue paling goblok emang. Nah kalau Mas Hifni sendiri nih, setuju nggak kalau tahun ini itu sebenarnya tahun sebagai sebuah tahun pendewasaan? Ya mungkin buat lu pribadi atau buat sebagian masyarakat bahwa tahun ini itu tahun yang benar-benar mendewasa. Berat. Kalau menurut gue sih tahun 2020 ini ya sebagai tahun yang mendewasakan itu benar banget. Soalnya yang pertama itu orang-orang itu bisa menahan hasrat untuk berpindah. Contoh misal dalam pekerjaan, sekarang orang tahu nyari kerjaan sekarang susah. Jadi mereka itu yang biasanya nakal tiba-tiba jadi nurut sama aturan, lebih patuh pada ketat tertib, lebih disiplin. Oh, ini masalah etos kerja di sebuah Terus perusahaan. kerja dalam perusahaan. Kemudian ke dalam finansial ya, orang-orang itu lebih berpikir untuk membelanjakan uangnya sesuatu. Jadi mereka mungkin lebih ke safety atau lebih menabung. Oh, lebih berarti sabar. Itu. Berarti munculnya pengelolaan ekonomi yang lebih baik ya. Kalau berarti ada kemungkinan, gue juga belum melakukan sebuah riset ya. Maksudnya berarti ada kemungkinan bahwa investasi itu berjalan lebih baik ya di tahun 2020 atau seperti apa nih? Karena kan memang ada kecenderungan untuk menyimpan uang. Bila ada sesuatu yang terjadi di tahun berikutnya atau permasalahan tertentu, misalkan tiba-tiba mama masuk rumah sakit dan lain segala macam,
sementara covering BPJS misalkan belum cukup gitu kan, akan ada upaya untuk investasi lebih gitu kan. Nah, menurut lu sendiri gimana nih? Lu investasi nggak? Investasi apa nih? Investasi anak? Nah, Si bodoh ya. kalau investasi sih lebih ke hobi sih. Jadi yang masuk Keren ya hobinya investasi. Iya, iya. Hobi lu apa? Investasi. Investasi atau investasi di hobi? Iya, investasi yang menghasilkan hobi. Oh, Yang menghasilkan Hobi oke. menghasilkan hobi. Tapi dari hobi itu belum menghasilkan money ya. Udah. Oh udah, kayak berarti udah. Ya, walaupun sedikit sih. investasi itu investasi. Invest seperti itu. Sebenarnya masih investasi. Karena yang apa? Kalau kebetulan kan hobi saya kan lebih ke apa? Otomotif. Digital. Oh, digital. Editing, foto otomotif mah. Kan ini Oh, orang iya. expert. Ban mobil aja diplotokin. Berapa yang jual itu? Fotografi dulu kan ya apa? Hobi fotografi itu dari saya sendiri ya, kamera otomatis kan untuk resiko kan lebih besar. Besarnya gimana? Karena kan kita minjem barang orang, ada kerusakan kita harus mengganti. Nggak bisa beli gitu. Ya bisa nanti nggak bisa beli. Sekarang kita udah punya sendiri ya, resikonya memang kalau misalnya barang rusak ya udah kita nggak ada tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita sendiri. Bagaimana kita lebih kuat ke barang yang udah kita Oh, berarti di sisi lain selain apa mendorong investasi juga lebih hati-hati dalam apa merawat atau maintenance apa yang kita punya. Iya. Iya. Nah, berarti kalau di sisi investasi sendiri apa terbuka hal-hal baru nggak, maksudnya tempat-tempat baru untuk berinvestasi kayak oke udah datang lagi Kota. nah Thank you mas. Jadi maaf loh, repotnya. silakan dia dimakan duluan, saya nanti nunggu jamnya. Sanis ya. Kalau menurut lu sendiri gimana nih perkembangan investasi Dia siapa sih? ini apa ini kan Orang pintar. Citra saya ramah Iya, paling iya. ada. anaknya Hairul Tanjung. Waduh. Gimana? Bingung gitu ya. Itu soal investasi kan, mungkin dengan kondisi seperti ini mendorong nggak sih investasi? Nah menurut lu sendiri gimana? Gue malah ngelihatnya sih nggak tahu ya. Sama sih tadi kan emang belum riset juga. Iya, Tapi kalau gue sih orang justru saat ini lebih banyak nahan duit, bang. itu aja nggak apa-apa, biar kelihatan seksi. Masa kayak nggak masalah. Apa, kita kan udah Iya ya. Jadi orang lebih milih nahan uang supaya apa namanya lebih ini sih daripada investasi ke sesuatu yang nggak pasti. Justru kan kalau di deposito saving money kan itu iya. lebih apa namanya, walaupun dapat yang nggak banyak, misalnya bunganya berapa sih kalau deposito, Ya. tapi resikonya sangat kecil. Ya. Jadi kalau yang gue lihat ya orang sekarang ini lebih milih untuk bertahan hidup aja, nggak mikir untuk gimana dapat earn lebih banyak di depannya. Jadi lebih milih nahan orang. Berarti lebih ke perputaran ekonomi terkini dulu Iya, ya. makanya kan Fokusnya. makanya kan sampai minus kan itu inflasi. Karena duitnya nggak muter. Iya. Orang nggak belanja Kayak gitu. gua ya. Orang nggak belanja, lebih nahan duit. Karena dan ketidakpastian itu di masa depan gue gimana sih? Karena temen gue sampai bilang, gue nggak mau nikah dulu nih sampai kondisi ekonomi itu settle. Karena nggak tahu di kedepannya itu gimana anak gue nih, kalau gue punya istri gue pasti makan apa, kayak gitu sampai ada yang gitu. Jadi gimana cara berpikir lagi? Kalau misalkan investasi mungkin ya kira-kira jadi kalau misalkan investasi di dunia farmasi kayak misalkan katakanlah kita ikut invest di perusahaan-perusahaan sektor farmasi gitu kan, atau yang menjual produk-produk seperti masker atau apa itu yang lagi nyayur yang lagi nyayur lah Iya. gimana? Sekali lagi sih, kalau investasi jujur ya nggak terlalu ngikutin, tapi yang gue lihat gini, perusahaan-perusahaan yang memang
karena kondisinya orang lagi nggak mau spending money, Ya. karena kan percuma produksi banyak kita investasi tapi harganya dari beli itu. Jadi kalau gue lihat lebih bagus itu di pemerintahan yang atau perusahaan-perusahaan farmasi yang kerjasama sama pemerintahan. Jadi misalnya hal kayak vaksin itu kan pemerintah beli di perusahaan itu, seperti itu sih, bukan yang dijual secara eceran, bukan yang retail. Orang itu nahan duitnya. Berarti investasi pun terdorong, tapi cuma hanya dalam beberapa elemen aja. Lebih yang saat ini mungkin lagi ngayur gitu kan. Betul. Ya, tapi berarti lebih fokusnya malah bukan investasi, tapi menahan uang memang ya. Kalau gue lihat sih ya orang cuma lebih menahan Harian ya? betul. Gimana gue sehari-hari pengeluarannya, jadi cash flow-nya benar-benar Ya. diatur banget. Kalau memang ada lebih ya mungkin orang akan investasi. Kalau memang masih ada spend yang lebih, sisa uang dari biaya terima itu. Ya, apalagi kan sekarang industri banyak yang susah untuk bertahan ya. Betul. Sampai pun kita sekarang cuma sampai jam 7 itu kan berat sekali. Berat. Apalagi tempat-tempat atau bisnis-bisnis yang memang itu sumber penghasilannya adalah dari keramaian. Betul. Karena keramaian itu Hal yang diharamkan di Iya. kasihan sekali. Nah itu Starlink. Berarti terutama ya ini sih berarti juga memang, tapi ya juga memang ada beberapa hal-hal yang bisa dibilang kan bahwa mendorong seseorang atau pihak-pihak tertentu lebih kreatif kan, artinya ada kemampuan menghasilkan hal baru gitu kan. Bagaimana kalau gue melihatnya sih kayak gini, misalkan sebenarnya yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi baik itu adalah kita bukan hanya menggiring uang masuk dari sekitar sektoral kita gitu kan, tapi juga dari luar gitu kan, dari misalkan dari luar negeri, bagaimana caranya membuat uang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, gua rasa dengan adanya hal kayak gini kita bisa memanfaatkan hal lain semacam yang berbau virtual. Katakanlah misalkan konser virtual bekerja sama antara misalkan Noah gitu ya, Noah konser 100 negara misalkan, dengan cara virtual gitu kan atau apa. Nah itu kan juga bisa menarik uang dari luar ke dalam gitu kan. Walau dolar jadi rupiah. Kita tanpa perlu mendekati keramaian, membuat keramaian, tapi kita bisa tetap kan masih belum jadi. Artinya sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita upayakan, gitu kan, banyak peluang. Nah itu sendiri gimana, maksudnya kan suka ini tuh ngeband dong mas, main gitar, main gitar, oke. Ngeband kan, masih suka ngeband atau itu just hobi ya? Dan Kalau untuk sekarang kalau ditanya ngeband, gue nggak pernah apa aja hobi ngeband ya. Nah. Ngeband hobi sebatas misalnya kan dipanggilnya Gecal nih. Gecal kan dipanggilnya kakak gitu kan. Kak Didi tuh Gecal ngebandnya asik-asikan aja gitu kan. Ya ayo gitu. Cuman kalau misalnya kayak yang lebih ke dalam tanda kutip serius, kan dulu pernah tuh ada yang hampir nembusin label, akhirnya ya manajemen waktunya juga jelek karena mungkin waktu itu gue harus ngalahin ngerasain di DO, terjebak dari satu universitas gitu. Kalau untuk yang lebih ke kayak gitu enggak, tapi kalau untuk yang sebenarnya arahnya bukan ke situ. Kita kayaknya dulu pernah ngobrol ya sama musisi yang udah lebih dulu menelurkan album yang tidak tahu mau kemana. Lagi senang cover sih kan. Lagi senang cover. Jadi malah 180% berbalik sama yang dulu sering ditampilkan di atas panggung. Kalau dulu kan pegang kabel gitu, main drum atau apa. Sekarang lebih ke ya udah suara gue pas-pasan, tapi gue memang dan terbatas oleh media di rumah. Ya intinya ada yang disalurkan ya, dia seperti yang disalurkan. Tapi ini menurut lu bisa jadi peluang baru nggak? Lu bisa membaca ini sebagai sebuah peluang nggak bahwa dengan adanya ya gitu loh
konser streaming virtual gitu kan sekarang aja banyak kayak apa namanya platform bukan kalau ngobrol-ngobrol pakai Zoom virtual nggak ada apa namanya podcast bukan melewatkan nanti webinar. nah webinar tuh Oke, susah webinar. banget Emang dia yang paling pintar berarti udah. Sekarang namanya Zoominar ya. Zoom Ini seminar. juga. Saya banyak hal seperti itu kan. Ini ada kesempatan nggak lo lihatnya? Maksudnya kan Dari segi musik berarti. iya mas, iya industri kreatif gitu. Atau dari segi making money-nya dari situ. Iya, making money juga bisa atau mungkin ya kayak misalkan lu ternyata memang mau bisa jadikan desain project itu dan ternyata ini ada yang bisa gue lakukan gitu kan. Kalau dibilang itu pasti kan itu peluang gede banget. Maksudnya dunia digital kalau kata gua sekarang peluang banget, walaupun mungkin kalau untuk kapasitas gua untuk membuat satu event belum gitu. Tapi kalau untuk orang paling kalaupun itu gua lebih tertariknya malah gua sebagai pelaksana IO-nya bukan sebagai frontline-nya yang main dan lain-lain. Sebagai IO-nya itu menarik banget tadi. Contoh lah di luar musik ya, di luar musik ada satu hal yang ternyata itu meraup uang buat sebagian orang yang memang berkecimpung di dunia itu, praktisi misalnya, sertifikasi atau apa segala macam kan gila semua. Kita tetap bisa melakukan suatu hal, nyari sertifikat deh, certification deh, nggak perlu ketemu, ikutin online berapa kali dan dapat sertifikasi. Secara ya ngurangin biaya dari mulai tempat dan lain-lain dengan harga yang ramah itu kata gue ya itulah titik kreatifnya dia udah ketemu di situ ya. Nah kalau kan kita jarang berarti kan kita lebih sekarang membatasi pertemuan antara yang namanya orang Indonesia terutama orang Jawa kan sosialisasi Sudah ngariung lah itu. iya kan ramangan si penting kumpul. Ini kan berarti sosialisasi lebih utama ketimbang perut yang kenyang. Nah, mengatasi itu apakah akan ada perubahan secara habit ataupun dampak secara psikologis terhadap ya baik itu individual ataupun sektor industri dimanapun ada penyesuaian nggak kan karena kita kan biasa ngumpul kan semula kerja kumpul kita ternyata harus lewat daring gitu kan Ya, kalau dari gue sih justru biar bukannya oke siap. Justru budaya kita yang strong itu yang bikin pandemi di sini lama. ya Artinya berlarut-larut terus. Kayak ya inilah never ending itu nggak bisa. Soalnya ya kita pengennya gitu kalau ketemu orang ngumpul. ya Kalau ketemu lewat Zoom atau video call nggak pun kayak nggak ngumpul lah. Kayak berarti kayak kita ini ngumpul gini ibaratnya kalau belum makan nasi itu belum makan istilahnya. Kalau belum ketemu tatap muka itu belum ngumpul. Orang Indonesia Iya, makan gitu. nasi nggak makan Itu orang Indonesia. ya tapi by the way kita udah swab juga kan udah tes juga kan Iya, kita negatif jadi ya kita Insya Allah menyesuaikan aman, yang ya. penting protokolnya tetap dijaga Betul. ya mana-mana selalu safety pakai masker. Gimana berarti ya banyak penyesuaian ya terjadi. Penyesuaian banyak, apalagi dari sisi kerjaan deh. Lo kan kerjaan itu bilang, atasan bilang, kita ini nggak mungkin sih kerja dari rumah. Atasannya apa? Meja atau Topik, saya bilang beda. Bilang, nggak mungkin lah nih seorang kita yang kerja seperti ini kerja dari rumah. Ya. Karena kita harus fokus segala macam. Iya. Tapi buktinya dengan adanya pandemi ini memaksa pushing kita untuk melakukan itu dan ternyata push bukan ya. sering kemana besar ya pus ya. Dan ternyata itu berhasil. Artinya kita dengan kerja di rumah pun tetap support bisnis. Artinya apa ya, kalau buat saya pertama dengan pandemi ini ada perubahan budaya utamanya untuk Iya, budaya itu. pasti ada perubahan.
mulai kerja dari yang tadinya nggak mungkin kerja akhirnya tuh bisa kan teman udah declare di kantornya 2021 tetap kerja dari rumah karena dia sudah evaluasi mereka atau ini bisa dilaksanakan bisa diimplementasikan seperti itu ya pasti ada perubahan tapi sekarang ya transformasi ke digital jadi lebih dipercepat lagi awalnya mungkin kita trial dulu sekarang ini dengan adanya pandemi ini mempercepat hal itu iya mau ngomong harus siap jadi kalau buat saya tahun 1800 ada revolusi industri dengan ada mesin gelap ya tahun ini ada revolusi digital ya dengan 4.0 ya dengan adanya COVID ini digitalisasi 4.0 digitalisasi semakin cepat semakin ya jadi orang-orang yang nggak bisa ngikutin siap-siap aja punah lah istilahnya nggak akan bisa ngejar tapi mungkin nggak sih dengan adanya kayak gini melahirkan sebuah bangsa yang lebih individualistik kan kita biasanya itu slogan Bhinneka Tunggal Ika itu kan melekat banget di kita gitu kan dan kita banyak orang kita selalu saling gotong royong gitu kan di mana-mana dengan adanya kayak gini mungkin nggak sih kita menjadi sosok ataupun bangsa yang mungkin dia sedikit ngomong sekali ngomong menekin ya temen lu kan baru ketemu tadi iya Kalau kemungkinannya sih ya bisa jadi sih. Soalnya kan kalau misalnya apa ya, dulu banyak sih jokes yang kayak apa, dulu HP Nokia sama HP iPhone di Instagram, mereka itu ngobrolnya si iPhone ini nanyain ke si HP Nokia, terusan dia juga bisa menyapa, bisa video call nggak bisa. Nah tapi nih akhirnya si Nokia ini dia itu membalas dengan tenang pertanyaan atau ejekan dari si HP iPhone yang paling canggih. Dengan adanya gue bisa mendekatkan yang jauh. Orang megang gue bisa untuk mendekatkan saudara-saudara kita yang jauh, bukan malah menjauhkan. Connecting people sesuai dengan slogannya. Sekarang kita duduk mainan HP semua di online, emang sih banyak bareng, cuman gak ada komunikasi yang intens. Jadi kalau misalnya digitalisasi malah menjauhkan, kemungkinan sih ada. Kemungkinan besar ya? Iya, kemungkinan besar sih ada. Karena ya sekarang kan orang kan lebih milih yang gampang. Sekarang daripada datangin rumahnya, video call aja. Walaupun mungkin awalnya dibilang sama Kang Daus ini, walaupun lebih enakan kumpul lah, enakan bertatap langsung, tapi lama-lama ya begitu. Iya. Iya sih, udah jarang yang ngeliat anak kecil nyamperin, misalnya gue bocah nih, masih bocah main ke rumah dia, ke rumah yang di depan, lu dulu ngalamin gak sih kecil-kecil? Udah, iya, sekarang udah di tetangga-tetangga pun sekarang WhatsApp iya, lu di rumah nggak? Kalau nggak udah nyampe depan rumah, bukan assalamualaikum ya, gue udah di depan. Iya. Apalagi manggil anaknya yang nyamperin bapak kabur semua. Oh itu bisa jadi nyamperin bapaknya karena udah di anak kecil, manggil nama bapaknya. lagi Salah satunya itu. Gue sering keceplosan dulu soalnya sambil siaran langsung live kita ya bagus juga ya. Boleh. Itu kalau misalnya mau dibilang apa namanya yang kayak tadi, gue tuh dulu orang yang paling sering keceplosan karena memang dari kecil ternyata hidup gue sudah tersetting ngomongin orang. Jadi kalau manggil anak-anak tuh justru gue keceplosan lupa namanya, tapi ingat nama orang tuanya. Jadi tuh sering kebohong ke rumahnya dia. Dan nama bapak lo siapa gitu misalnya, Bekam gitu misalnya. Gue ke rumah manggilnya bukan Daus, Bekam. Sampai gue lagi ngobrol masih kasih ngomong, Bekam. Bapaknya yang ngomong. Bapaknya nyamperin dia. Bapaknya ngeliat. Sampai anak-anak yang lain diam atau apa. Dan gue begonya emang bego udah dari dulu ya. Begonya gue nggak tahu kalau itu nama bapak, jangan lupa kalau itu nama bapak. Jadi, Bekam. Anjing, Bekam. Bapaknya ngeliatin terus dari atas bangun, itu nama bapaknya. Harus sendiri ya. Sebulan gue nggak main ke rumahnya dia di situ. Pengen lah. Ya itu kan berarti memang sangat mungkin untuk
melahirkan generasi yang lebih mumpuni. Padahal ya kita nggak tahu nih, mungkin kedepannya ini semua kita untuk bisa dikerjakan secara daring gitu kan, industri sudah nggak butuh lagi misalkan kumpul atau apa gitu kan. Tapi kan memang ada gimana tempat-tempat yang memang kita harus memproduksi, dan itu harus kita ada tempat-tempat di mana kita harus berjalan, itu nggak bisa dihindari gitu kan. Dengan adanya galeri ini kan melahirkan kesan melahirkan generasi yang kan bahaya gitu kan depannya. Gimana? Ya apalagi kan sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolahnya sekarang mulai ini lagi tatap muka apa sih? Ada yang sebagian udah, tapi dengan Yang gue belum punya anak sih, jadi nggak ngerti. anakku juga belum sekolah sebenarnya. Januari 2000 itu udah, tapi atas dasar rekomendasi Denda. Kalau soal itu kalau gue sih Sambil penyapa. kalau gue sih mikirnya sekarang ini bagaimana orang-orang ini memaknai definisi dari kumpul dan biasa. Mungkin dulu itu orang ke definisinya kumpul itu kayak gini, sama-sama. Oh iya benar-benar, I see. Lebaran. Gila, lu keren mah. Mungkin dengan adanya pembiasaan Oh iya. tatap muka digital lewat Zoom, Jadi juga berkumpul. Zoom. Ya mungkin definisi berkumpul akan berbeda dari seperti itu. Jadi mereka akan menganggap atau dengan tatap muka itu pun maksudnya berkumpul, silaturahmi, dialog seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sih itu sih pergeseran definisi gitu. Akan ada mungkin pergeseran definisi. Mungkin dulu mungkin Lebaran harus jabat tangan. Kayak zaman Nabi kan jabat tangan akan meluruhkan dosa katanya. Tapi kalau memang nggak bisa jabat tangan, ya definisi jabat tangannya mungkin dengan saling tatap muka aja itu bisa dianggap sebagai jabat tangan, dan itu dianggap sebagai silaturahmi seperti itu. Iya. Pergeseran definisi. Kalau itu sih bukan sih, lebih ke pergeseran perilaku. Masih bisa sedikit. Perilaku. Oh iya iya. Ya masih definisinya udah tahu gitu. Ya cuman perilakunya yang udah berbeda. Dulu perilaku kumpul ya kita jajaran kayak gini nih, itu setelah ada era digitalisasi, adanya smartphone, yang kita buat bisa bertatap muka dari jarak jauh. Apalagi diperparah dengan kondisi yang saat ini kumpul dibatasi, ya udah perilakunya jadi yang beda. Ya ketika kita video call kita dianggap udah bergeseran namanya dari yang kumpul secara tatap muka, jadi perilakunya. Nah kalau misalkan efektif nggak apa menurut lo nih belajar tapi tanpa tatap muka loh? Ya itu tadi kan kita udah biasa apa bersosialisasi. Dulu pun ada, kalau di istilah di dunia kerja kan FGD ya, Forum discussion group. ya. Nah kan dengan adanya diskusi di kelas itu kan akan menjadi dan bukan hanya kemampuan kognitif kan, tapi juga afektif juga bisa terbangun di situ kan. Apalagi satunya apa gitu? Hah? Bukan. Afektif, kognitif, sama Cari lagi nanti perilaku. Ya perilaku. Iya. Jadi Gue berharap gue bener jawab tadi biar Halo. terus. Nah maksudnya apa Dan masih mumpuni bukan mumpuni sih ya, bisa gitu loh sistem pembelajaran kita itu dengan sistemnya kayak sesuatu yang berat ya, paradoks gitu, dan karena memang kita terbiasa dengan tatap muka, diharuskan belajar tanpa tatap muka, diharuskan tanpa diskusinya via Zoom gitu kan
kalau dibilang bisa kan, memang lebih ke kalau sekarang tuh kalau gue bilang belum sih ya itu doang. Gue sih jujur belum pernah ngerasain yang namanya belajar online kayak anak-anak sekolah sekarang, tapi dari hal yang kita lihat sehari-hari ponakan gue tuh, nih kejadian di rumah deh, kejadian benar-benar kejadian ponakan gue baru masuk kuliah, baru tahun ini kuliah, dia belum tahu dunia kuliah kayak apa, sekelilingnya seperti apa. Hari pertama dia dihadapkan dengan online yang itu belum pernah sama sekali dia gituin, terus balik lagi ke mata kuliah yang dia belum pernah tahu. Ponakan gue misalnya masuk IT, banyak mata kuliah atau pelajaran yang belum pernah diituin, langsung ditangkapin sama hal yang kita tuh kan harus dipaksa, mau nggak mau kita harus tahu kalau kita nggak bisa yang namanya kita nggak marketing sebego-begonya kita kalau di kelas lah gitu. Itu sih lebih, kalau kata gue kalau dibilang kita bisa beradaptasi atau nggak bisa, cuman kalau untuk sekarang belum siap. Menuju ke siap juga gue rasa nggak. Kalau ini bakalan terus-terusan terjadi, apa yang akan terjadi dengan sistem pendidikan kita ini? Karena ini kan berpengaruh besar kan tentunya, karena ya dengan belajar dengan tanpa tatap muka itu hal yang berat kan. Kita aja masih dengan tatap muka aja kadang-kadang ada message yang belum tersampaikan, ketika guru menyampaikan A, siswa mungkin bisa yang dia tangkap beda lagi gitu kan, apalagi dengan tanpa tatap muka yang misalkan apa sinyalnya jelek terus apalah pendalam, misalkan tiba-tiba error apalah dan lain-lain, itu kan sangat mengganggu. Nah, gimana nih kedepannya kalau ini seperti ini terus terjadi? Ya kita kan nggak nakut-nakutin ya namanya, kita memandangnya adalah ya kemungkinan aja kan. Gue sih sebenarnya pengen jalan, cuman pertama zaman sekolah dulu aja belum online, gue jarang dibahas. Jadi kayaknya bukan ranah gue untuk menjawab ini, mungkin yang pintar-pintar dulu. Gue jujur zaman sekolah gue lebih nomor rendah ini. Gue menghabiskan waktu SMA gue di luar kelas, serius, karena satu minggu gue berangkat jam 7 pagi, jam setengah 8 gue udah bisa di mana banyak sekolah. Jadi gue rasa kalau gue jawab kayak gini, kalau ditanya sama orang efektif nggak dengan ini, yang online yang nggak online aja gue rasa nggak efektif karena gue nggak pernah di kelas. Jadi silakan yang lain yang menjawab. Iya, gimana nih masa depan dunia pendidikan kita kalau buat gue sih satu prinsip yang bikin manusia ini bisa eksis sampai saat ini, kemampuan untuk bertahan hidup. ya. Jadi in any condition, Yes. ya Itu apa sifat dasarnya ya? iya, dari kan survival of the fittest. Jadi yang bertahan itu bukan orang-orang yang paling kuat, tapi yang paling fit, yang paling fit dalam keadaan. Meskipun ada homo homini lupus ya. Ya. Iya. Berarti Ingin sekali bahasa kalian. Jadi ya kalau gue sih yakin we will find a way. Kita manusia akan menemukan caranya untuk bagaimana adaptasinya dalam proses digitalisasi ini ada pendidikan ini. political hopes juga ya, Yes. bahwa ya kayak semacam kalau dikisahkan Pandora itu kan dapat sebuah kotak kotak Pandora itu kan, terus ketika dibuka itu Pandora membuka kotaknya, muncullah berbagai macam kekacauan di dunia, dan yang terakhir pada saat mau ditutup tapi tidak perlu ditutup karena di bagian terakhir ada harapan. Betul. Artinya kita walaupun ada bermacam masalah tapi kita punya harapan gitu. Nah, tapi kan harapan itu kayak semacam surga, kayak misalkan ada kehidupan setelah kematian, bahwa orang-orang berharap bahwa ketika sudah ditentukan nasibnya di hari perhitungan, berarti ketika kita berbuat baik insya Allah kita akan masuk surga. Itu kan political hopes, artinya bahwa itu janji-janji yang kita sendiri tidak dapat membuktikannya secara saintifik, ya. Kita nggak bisa buktikan bahwa setelah ini akan ada surga, gitu kan? Walaupun itu sudah dijanjikan. Nah, artinya political hopes ini kan kalau kita memandangnya bahwa wah setelah ini manusia akan lebih kuat, lebih surviving, dia lebih bisa bertahan hidup melewati segala ujiannya selama pandemi. Ini nggak sih apa yang maksudnya klise nggak sih maksudnya dalam artinya
bisa jadi ya yang bertanya, tapi ingatnya terus iya yang tersisihkan ataupun dia secara kualitas akan mengalami drop yang sangat jauh gitu. Itu gimana? Karena kalau misalnya itu dari dulu Iya. dunia itu udah melakukan seleksi alamnya. Cuman untuk tahun ini ya seleksi alamnya emang besar. Jadi ya itu ibaratnya pressing yang didapatkan oleh semua orang itu pasti lebih besar. Kalau misalnya dia bisa bertahan, bisa beradaptasi dengan hal itu, ya bisa lah. Yaitu jadi orang yang lebih kuat lagi di depannya. Kemudian dari walaupun secara defaultnya dunia itu sebenarnya udah melakukan seleksi alam dan tanpa kita sadari sebenarnya kita pun lagi benar-benar digodok. Kita yang seperti tadi Mas Dimas tanyakan proses pendewasaan, yaitu kita benar-benar diuji proses pendewasaan kita itu seperti apa dalam menyikapi hal seperti ini. Apakah kita akan bersikap seperti biasa, terlalu banyak melakukan hal bodoh, atau kita lebih bijak lagi dalam sikap tersebut. Tapi yang tadi gue tanyakan tentang political hoax itu ketika klise nggak ketika kita hanya mengandalkan sebuah harapan tiba-tiba ada hikmah bahwa kita akan menjadi bangsa yang lebih baik atau lebih mandiri, lebih kuat gitu. klise ketika itu tidak Itu klise. Oh, Itu klise. iya. Oh, iya. Kesel gue. klise itu ketika namanya harapan yang nggak masuk akal ya. Iya. Itu ya gimana namanya harapan sih ya, emang nggak masuk akal. Jadi cuma memang harapan itu yang bikin manusia hidup. Jujur. Ya kan Harapan itu yang bikin manusia hidup. Tapi kalau misalnya kita cuma berandalkan harapan tanpa kita melakukan sesuatu, itu bisa makin buruk. Kita berharap tapi sama aja kayak ya Allah jatuhin duit dong, misalnya gitu berharap gini dong. Betul benar kalau gue rasa sih. Kalau gue ya, itu klise karena kasus jatuh duit itu hampir zero case. sama aja kayak sekarang. Iya. Kalau misalnya kita nggak, kalau kata gue ya, ketika kita memang nggak melakukan, nggak do something lah, Iya. yang memang paling nggak baik gini kalau buat gue di hari-hari kayak sekarang, mungkin ada orang yang tipikalnya care ya, dia care terhadap sekitar apa. Kalau kayak tadi kan pada bahas political hoax dan lain-lain, jujur nih ya, kalau gue pribadi, gue orang yang mengalami sistem, gue nggak mau terlalu berharap ke insan lain. Berharap ke orang lain itu hanya bikin kita kecewa. Itu lebih penting. Ya udah, memang kenyataan kayak gini. Malah gue setuju statement lo tadi ketika ya kita memang harus survival, kita memang harus bertahan dengan secara nggak langsung. Ketika kita memang survive, ya harapan tuh ada, cuman itu bukan jadi yang nomor satunya yang kita lakuin. Kita bakal tetap ngelakuin, sama aja kayak kalau gua sorry kalau misalnya beda pendapat. Kalau gua mending ngelakuin sesuatu, entah itu benar atau enggak, tapi atas dasar keyakinan gua sendiri, daripada gua ngelakuin sesuatu kalau itu ternyata gagal, gua nyalain orang. Kalau itu berhasil, nggak akan sepuas ketika itu gitu. Kalau gua sih begitu. Makanya kalau kenapa tadi Mas Adi bilang itu klise atau enggak, ya kalau cuma sekedar berharap tanpa ngapa-ngapain, kalau kata gua gitu. Kenapa jadi debat? Berarti bagus bagus. berarti memang apa ya? Bagi sebagian orang ini bisa menjadi sarana latihan yang baik ya, artinya latihan untuk dengan segala macam tools yang terbatas, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih ya kan? Dengan catatan kita punya effort yang lebih lagi dari yang sebelumnya ya. Artinya ya memang kita harus tetap punya harapan, tapi bukan berarti hanya sekedar menunggu bahwa wah semua ini badai pasti akan berlalu kan. Sementara badai itu memang tidak akan pernah berlalu kalau selama kita masih berlayar kan. Kan belakang ini apa ya, baik sesuai dengan kita
pandemi gitu kan, ada juga banyak sekali ya kayak misalkan kan kemarin belakangan itu sedang juga ada kesulitan ekonomi terutama masih ada sempatnya yang mencutak itu posisi menurut saya dengan uangnya yang 10.000 lah, 10.000, tapi kabar terbaru katanya ternyata nilainya bukan berarti lebih dari taksir, nilai taksir yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan cuma 17 ya. Berarti kalau dikalikan 10 kan 100 Nah itu gimana itu menyikapi hal seperti itu? Apakah itu memang mereka nggak punya perasaan atau gimana? Coba dibuka aja gitu, jangan ragu-ragu gitu. Iya, ini ya, bukan gak punya perasaan karena ada peluang, ada peluang dan nggak ada penegakan hukum. Ya, itu dua kombinasi yang ideal lah untuk para koruptor melakukan hal itu. Oh, gua korupsi segini, gua cuma 2 tahun. Gua masih nikmatin duit yang masih banyak ini. 2 tahun yang nggak seberapa ya. Itu yang saya basicnya itu lah yang paling utama itu ada peluang dan law enforcementnya sangat rendah. Itu tuh yang dikenakan oknum sama receh, nggak ada yang ditelusurin, makanya itu masih belum berani kalau yang saya lihat. Iya. Oh ini maksudnya ya mastermind-nya belum berani, jadi ya cuma oknum sama. Berarti menurut lu ini kan terbaru kan katanya lari ke gitu. Baru. Yang masih diselidiki ya. Tempo kan Anaknya Pak Lurah. Tempo ini udah investigasi anak Ya. Nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah ya. Apa Disclaimer ya. anak Pak Lurah itu terlibat. Bukan spoiler ya. Tapi intinya ada apa sih gitu loh, maksudnya kita kan udah tahu kita lagi susah bersama gitu kan, lagi kesulitan, tapi kok masih sempetnya gitu kan ya di luar yang namanya tadi memang itu menjadi evaluasi berkepanjangan ya untuk masalah soal itu yang selalu menjadi evaluasi. Artinya memang ada pihak tertentu yang memang kalau dikenai hukum itu tajam sekali, tapi ketika kelas atas mungkin akan berbeda kelakuannya. Memang itu dari dulu memang sudah menjadi evaluasi kan. Ya mungkin nggak sih sebenarnya musibah ini memang nggak sepenuhnya itu orang merasakan empati yang Ya, kalau gua ngerasanya kan orang kayak bilang ya kita di dalam kapal yang sama, badannya sama, kapal yang sama. Langsung beda. Iya, tapi tunggu dulu, kita ada orang-orang yang punya duit banyak, dia bisa afford kapal yang, maksudnya dalam ruangan kapal itu ya lebih safety. Iya, ada yang lebih safety, ada yang lebih dia akan lebih aman di situ. Ketika suatu saat kapalnya akan tenggelam, dia bisa jadi pindah kapal. Dia bakal bayar lebih untuk pindah kapal. Beli skoci. Ya, beli skoci. Seperti itu. Jadi orang ya mungkin kapal kita sama pada kita, tapi kita punya resource yang berbeda. Lo bisa bayar lebih, dapat fasilitas yang berbeda dengan kapal. Ya makanya nggak ada empati ya karena kita ngerasanya dari awal rasanya nggak ya gue bisa afford lebih kok nggak berdampak. Kalau gue sakit gue bisa langsung coba, gue punya fasilitas yang bisa langsung VIP bisa langsung dapat. Ya berarti ada dilema lain selain yaitu unsur bencana ini, tapi ada unsur lain Sejauh jauh ada orang yang bisa swab berkali-kali, seminggu sekali swab, tiap pergi swab. Ada yang orang swab terus ada Gajian, utang, itu untuk tahu dia atau enggak. Padahal ini kan pandemi, yang namanya pandemi harusnya treatment dari negara. Treatment dari negara yang namanya swab
namanya pengobatan itu dari negara. Oh gitu ya. Jadi memang sebagai pemilik modal. Iya, di sini kan di apa namanya? Balik ya atau gimana? Di sini kan dijadikan komoditas. Oh iya. Di sini jadi komoditas tapi ya. Yang home service kita bisa yang home service ada dia makanya digunakan ya. Yang mahal ya kayak Faktual ya. faktual. Itu faktual. Yang puskesmas yang pernah nunggu 7 hari 10 hari ya baru operasi. 7 hari dia udah kerja. Webnya juga beda. Iya, lu nggak tahu. Iya, pokoknya dia yang ketahuan kan dia udah nggak kerja, nggak dapat duit. Seperti itu. Ya memang kelas terutama kelas bawah ya. Dia tidak nggak mungkin bikin dia sekarang gini ya. Kita suruh mereka nggak usah suruh mereka swasta untuk ikutin nggak semuanya bisa aware itu karena bukan cuma bukan. Nah ini dia sangat sederhana. Oke makasih. Iya. Ini kopi ya. Iya. Yang jelas kopi ya. Latte. Gue berharap dia megang handphone, handphonenya jatuh nyumbang ke kopi loh. Kayaknya rame sih. Epic. Ya. Artinya sampai mana tadi? Iya, orang-orang kecil itu. Ya, oh iya. Orang kecil tidak bukan karena mereka nggak mau atau kesadarannya tidak kurang, tapi memang ada yang cukup diperhitungkan dalam cash flow-nya mereka pribadi gitu kan. Ya sekarang kalau misalkan masker ini maksudnya masker medis itu dia berapa tahan lamanya maksimal berapa jam? 6 jam, 4 jam. Ya kan? Nah sekarang katakanlah satu ini hitungannya berapa berarti? Dan 2-3 ribu lah ya. 2.000 ya, katakanlah 2.000 kali 3 masker dalam sehari misalkan kan nggak memungkinkan ya 2.000 Iya. satu hari aja besoknya ganti 2.000 kali 30 dan 60.000 sementara mungkin ada yang ya mungkin kelihatannya bagi teman-teman yang secara finansial udah mapan ya cukup Bisa lebih ya. mungkin ya masih bisa dihitung atau 180.000 bulan tapi kan bagi rakyat kecil yang ngumpulin uang dengan susah payah kan berat juga kan lebih baik untuk Itulah kenapa masker non medis di Indonesia ini sangat mahal. Padahal itu kalau kata gua seharian lu pakai belum tentu besok bisa lu cuci lu pakai lagi. iya Itu kalau kata gua itu bikin masker non medis dengan banyak motifnya dan lain-lain laku di Indonesia tuh itu. iya makanya kan Padahal kurang efisien. ya yang lucunya lagi adalah ya kita sih nggak maksudnya kita belum menguji secara saintifik juga untuk misalkan perbandingan contoh misalkan antara masker medis dan non medis itu kayak gimana secara kita belum melakukan uji di lab gitu kan atau bla 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 tapi artinya dengan adanya kayak contoh misalkan masker scuba ketika industri ekonomi menengah ke bawah sudah mulai hidup dengan adanya produksi masker scuba tiba-tiba ada larangan itu kan cukup berat juga kan cukupnya bikin bingung juga kan. Ya mungkin alternatifnya bisa ke masker kain biasa itu juga Ya, ini kan sebenarnya WHO masker kain biasa nggak apa-apa yang penting 3 lapis. Itu kalau scuba kan setelah 1 lapis dan Pori-porinya besar. tembus. Orang kita napas tuh masih enak kalau scuba. ya Jadi sama ini kalau ini kan napas enak tapi ini 3 lapis. Kalau masker kain kan yang 3 lapis tebel kita bisa napas. tapi di satu sisi kan memang kita tutup disiplin semuanya masing-masing cuma kan memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita jangkau gitu kan maksudnya nggak cuma hanya sekedar faktor kedisiplinan aja gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya masalah disiplin sebenarnya semua orang itu lagi disiplin. Iya Cuman masalahnya yaitu kita tidak difasilitasi agar bisa disiplin. iya Kayak yang tadi dibilang kita harus memakai masker medis 3 lapis dan harganya yang tadi ya kalau misalnya pemerintah misalnya bagi-bagi masker lah pada masyarakat menengah ke bawah pasti mereka mau pakainya walaupun awalnya terasa sesek tapi untuk masalah disiplin ketika difasilitasi ya pasti mereka mau. Selain itu untuk kayak slogan dulu di rumah aja banyak yang masih keluar karena itu
kebutuhan, karena kebutuhan setiap orang kan sama. Kalau misalnya lihat mereka yang bisa kerja dari rumah, kerjanya bisa kelar dari rumah pakai komputer, pakai HP, oke lah di rumah aja. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak Gojek, Starlink, itu kan mesti keluar bertatap muka sama yang namanya customer. Jadi walaupun kita larang, pasti mereka tetap Ya, akan keluar. artinya banyak faktor yang Banyak. tidak bisa kita saklek juga, tapi di satu sisi juga memang pemerintah juga harus menerapkan batasan-batasan agar kita juga terlindungi sebagai warga negara kan. Nah, tapi ya itu tadi balik lagi, ironinya adalah di saat kita sedang berjuang itu kan nggak semua orang bisa beli masker, tapi uangnya dikritik gitu kan. Ya itu kan bisa jadi sebenarnya uang yang korupsi itu kalau daya gunakan dengan baik bisa beli masker berapa itu untuk rakyat miskin gitu kan. Ya bisa. Nah, gimana nih tadi? Iblis ya. Ini tuh udah kejawab tadi. Mereka nggak ngerasa butuh dan gitu doang. Maksudnya mereka nggak ngerasa tertekan, bukan butuh. Mereka nggak ngerasa tertekan. Pertama dari segi kalau yang tadi dibilang Abang Daus, finansial mereka kalau gua rasa tanpa sebelum korupsi itu pun mereka juga udah termasuk mungkin kalau itu di mana ketika ada kondisi-kondisi kayak gini mereka kelas 1 gitu. Itu mungkin lebih ke kalau kita nih, kita sebagai orang awam yang ngerasa dibilang ngerasa dampak juga lebih ke kita yang nggak bersalah apa tapi ikut kesel melihatnya lah, mungkin lah ngeliat pengakuan dia kayak gitu. Ya kalau kata gue ya karena memang mereka ngerasa ini tadi di Indonesia tuh jadi koruptor kebanggaan. Serius, Satir. kebanggaan beneran. Kalau misalnya ibarat kata gue setan nih, anggaplah gue alim, ibarat kata gue setan, gue lebih milih gue melakukan suatu kejahatan, ganjaran buat gue ya seberapa, gue di penjara 5 tahun kan misalnya gitu, aset-aset yang udah gue mainin di belakang itu masih bisa cukup buat Dan sangat hubungan relationship-nya itu iya. yang perlu dicatatkan, bukan cuma uangnya. Artinya relationship-nya itu akhirnya nanti berkelanjutan bahwa akan menjadi cash flow tersendiri buat kita kan. Tahun depan masih bisa terima aliran dana lain. Itu kan yang hal yang seperti itu. Jadi kosnya kecil, damage-nya kecil, Iya. profitnya gede. Ya manusia nggak ada siapa yang nggak mau gitu. Kecuali ketika semua ada aturan misalkan di atas 10 juta korupsi misalkan, hukuman mati misalkan, nah itu mungkin akan berbeda ya. Mungkin orang-orang akan takut. Iya, Akan takut. Iya. Karena ketakutan orang-orang, bukan itu semua ketakutan orang sama kok mati. iya. Nah, di era ini kan kita tidak bisa tutup mata juga soal dunia saintifik ya. Setuju kan kalau gue bilang bahwa dengan adanya pandemi kesadaran akan sains itu meningkat. Sains ya. Yang lu yang lebih ngerti tentang Tampang gua bodoh lah. Iya. Kalau gua kemarin sih habis nonton podcastnya kita Garawan sama si siapa pokoknya pemimpinnya ini Hitchman Institute, dia sih bilang sebenarnya dengan pandemi ini awalnya ilmuwan ini lebih milih diem dan lebih milih untuk speak up riset-riset ilmiah jurnal artikel. Sekarang ini lebih banyak komunikasi publik itu lebih banyak diambil alih oleh orang-orang yang ilmuwan. Jadi ilmuwan ini sekarang makin banyak yang mulai punya Instagram, punya Twitter dan mengkomunikasikan hasil riset yang ilmiah seperti itu. Jadi kalau buat saya sih awareness-nya mungkin ada. Mungkin dari tingkat masyarakat. Nah, kalau tingkat kan kita harus uji dulu ya seberapa aware sih jadinya. Ya, kayak itu kan harus ada buktinya aja maksudnya. Ya, kalau buat saya sih jadi dari ambil
keluarga terkecil deh, dari orang tua. Sekarang nih orang tua namanya masker sadar untuk pakai masker itu tinggi. Karena apa? Karena penjelasannya ilmiah dan masuk akal di mereka. Seperti itu. Jadi komunikasi publiknya dari ilmuwan ini sudah cukup bisa mengambil alih peran hoax. Berarti yang lu lebih sorotin adalah komunikasi publiknya Iya, bukan kesadaran akan dunia saintifik yang meningkat, tapi lebih ke komunikasi publik yang dilakukan para saintis. Jadi ya karena yang ngomong ilmuwan. Indonesia itu influencer kan berpengaruh sekali. Iya, siapa yang ngomong sih? Iya, oh dipercaya berarti. Kalau yang ngomong sama-sama orang politik, orang yang nggak ada, yang nggak punya basic apa-apa, ya kemungkinan nggak akan didengarkan. Kalau awareness sih, kalau dari kalau yang saya lihat ya, Secara saintifik ya, bukan. Ya tentunya dengan komunikasi yang bagus, dengan pasti ada dampak awareness-nya. Orang akan makin sadar. Mungkin orang sekarang udah sadar, udah aware. Ya harus pakai masker, harus dekat-dekat. Tapi mungkin implementasinya ketika dia udah masih tadi ya awareness tentang sains itu. Menurut lu sendiri gimana sih? Maksudnya kan kayak misalkan itu nih, kayak misalkan awal-awal ketika baru datangnya virus aja kan masih ada beberapa asumsi, banyak juga nggak sedikit yang bilang bahwa orang Indonesia punya kekebalan tertentu karena dia iklimnya bagus, iklim tropis, kemudian dia biasa dari kecil makan punya hitam tetap makan aja tanpa cuci tangan, terus minum air es batu yang mentah gitu deh, akhirnya timbul antibodi yang kuat sehingga bahwa orang Indonesia itu menjadi ras yang berbeda seperti kaum Asgar gitu kan, bukan asli Garut tapi Asgar ini Nordik, iya kan, jadi seperti kaum spesial yang punya kekebalan tertentu dan akhirnya menutup diri terhadap hal-hal yang seperti saya itu. Nah, menurut lu sendiri gimana nih dengan adanya pandemi ini, kesadaran kita akan punya saya itu sendiri gimana sih gitu kan? Apakah kita akan mungkin pelajaran IPA itu akan jadi sangat menarik terutama di kimia gitu kan, yang dulunya kimia tidak fokus, yang dulunya kalau IPA kan dulu yang fokus adalah matematika dan fisika kan. Nah mungkin sekarang kimia dan biologi jadi kan menjadi salah satu promosi gratisnya ilmu cabang IPA adalah pada saat pandemi ini kan jadi promosi gratis. Ini ternyata dunia saya begitu menyenangkan, kita bisa tahu virus itu kayak gimana menurut tadi di bakal berpengaruh atau enggak ya? Enggak, maksudnya kesadaran masyarakat terhadap bakal nikah atau enggak gitu kan? Enggak, maksudnya kesadaran masyarakat itu memang sudah meningkat atau belum gitu. Tentang ini ini kan saya udah kalau kata gue secara nggak langsung udah, karena ya itu kan ini bukan sesuatu yang kita siap tapi kita harus siap. Jadi mau ngomong orang balik lagi kayak tadi siapa dulu ya ngomongnya dia pokoknya kalau pintar dia deh. Kalau kata gue ya karena kita dipaksa harus siap, kita harus bertahan sebagai katanya makhluk yang paling sempurna kan, kita harus bertahan ya. Yang nggak siap ngikutin ini lama-lama tersingkir. Sebenarnya kalau misalnya kesadaran secara saintifik, emang sih udah banyak yang sadar, cuman nggak tahu kenapa malah jadi sok tahu. Kebiasaan menarik nih. Masyarakat dari kode telepon 62 ya. Baru tahu sedikit langsung di-share nih. Ternyata itu masih merasa informasi yang didapatkan sudah cukup. Iya, ibaratnya informasi tentang sains itu menjadi sebuah bacaan yang menarik. Tapi sayangnya karena kebiasaan kita yang baru tahu sedikit langsung menjadi jago. Jadi sok tahu ya itu karena kita belum mendalami langsung kita share akhirnya yaitu yang ditakutkan pada informasi yang salah malah banyak beredar ya masyarakat. Tapi kalau ya ini sih
pandangan gue ya, bukannya itu malah jadi bagus, artinya itu membangun critical discourse yang lebih baik. Kalau yang nangkap bagus, kalau yang nangkap Maksudnya gini, jadi ketika ada orang yang mungkin ya, misalkan baru tahu sedikit dia share ataupun cerita, nah kan ada feedback pasti kan, akan ada komunikasi dua arah, akan ada yang menanggapi oh gini. Nah nanti akan ada muncul nih yang lebih tahu untuk memberikan pelajaran atau edukasi, karena artinya jadi membangun suasana diskusi yang lebih hidup, diskusi ilmiah. Oh iya ini gue berani menjawab nih, kalau ini gue berani menjawab nih. Orang Indonesia nggak kayak gitu soalnya. Kita berkaca dari beberapa tahun yang lalu lah, yang namanya gue baru pernah ngerasain seumur hidup. Gue jujur nggak milih siapa ya, tapi gue baru pernah ngerasain namanya seumur hidup keluarga. Itu yang hubungannya erat, jadi megah. Ini apa deh? Gara-gara satu pemilihan. Oh, Itu di Indonesia masalah itu begitu. Ada orang yang ya, like saya yang sering ngeser masalah kayak gini, kalangan ya mungkin ya gue nggak nyebut kalangan deh, ada orang yang dapat sedikit langsung di-share, belum tentu ketika dia dapat feedback dari apa yang dia share itu dia terima. Jadi artinya belum ada kesiapan dalam freedom of speech-nya ya. Jadi tapi mungkin ketika dibangun menuju ke arah sana mungkin bisa kan, tapi intinya kesadaran terhadap sains itu sudah meningkat gitu kan dari itu. Dan ini sebenarnya bagus ya, bagus karena itu sekarang udah jadi bahan yang menarik ya untuk jadi obrolan kecil kayak gini, obrolan kopi pun enak, tapi sayangnya mereka nggak mendalami. Nah itu Cuma sebenarnya oh ya sekedar tahu doang. terlalu seperti ini ada penelitian psikologisnya namanya Dunning-Kruger effect. psikologi. Dunning-Kruger effect ini kepakainya di sini loh. menyatakan bahwasannya orang-orang dengan kemampuan rendah cenderung akan overestimate kemampuan dia. Ya ada kecenderungan Jadi ketika dia baru tahu, dia akan jadi orang yang merasa paling tahu. Itu memang semuanya nggak cukup di Indonesia kan? Itu di populasi dunia. Itu grafiknya begini. 40. Oke, Azan kita stop aja dulu. Kita gimana kan tadi Dunning Kruger effect namanya orang-orang dengan kemampuan people with low ability, orang-orang dengan kemampuan yang rendah tend to overestimate their ability. Mereka akan cenderung mempersepsikan lebih kemampuan dia. Jadi ya it's common, wajar ketika mereka ngerasa paling tahu ketika mereka baru tahu. Itu wajar. Sifat dasar manusia seperti itu. Nah sekarang sifat belajarnya itu apakah mau dilanjutkan? Atau enggak? Itu sebenarnya berarti ke karakternya. Betul, ada orang-orang yang ada yang cuma pengen tahu. Oh, ya udah tahu. Dia nggak mendalami lagi. Cuma tahu kulit luarnya aja. Nggak mau dibelah. Isinya apa nih? Oh ternyata bukan. Terus dibelah lagi. Oh ternyata bukan. Seperti itu. Jadi grafiknya itu ketika orang baru tahu itu akan tinggi PD-nya itu tuh ngomong. Makin dia tahu itu makin rendah justru. Makin dia tahu akan makin rendah. Jadi dia akan merasa kayak di lirik Oasis nih. All we know is that we don't know. Yang kita tahu itu kita nggak tahu apa-apa. Berarti sebenarnya kan di luar knowledge itu ada wisdom ya. Betul, ada wisdom. Paling tinggi adalah wisdom. Iya, kebijaksanaan itu untuk menerima hal baru, untuk menerima diskursus. Basic, intermediate, soul. Tingkatannya. Itu main gitar loh. Iya. Kalau di musik kan katanya begitu. Soul ya, paling kata soul. Ya, soul. Orang itu kalau ngomongin ini katanya ya, gua tadi baca Google nih katanya, Google lah, kata Google. Kalau ngomongin belajar musik itu tiga basic, intermediate, sama soul. Orang basic itu orang yang benar-benar baru belajar, dia baru lagi tertariknya. Itu kan udah bisa jago, dia akan masuk ke kelas intermediate. Di kelas intermediate itu biasanya orang yang akan unjuk gigi, main unjuk gigi, dia dikit-dikit main. Bagian gue di mana nih, part gue di mana nih? Dia ngeliat gitaris dengan gitu, drummer mungkin dengan solo linear dan lain, vokalis mungkin lagi. Kalau udah soul,
itu ibarat kata dikil kayak apa, penting gue mainnya enak. Ya, yang nyaman. Iya. John Mayer. Itu kalau orang bermain, kadang orang yang di fase intermediate itu mereka akan melihat orang yang soul itu justru kayak misalnya nih Kak Dimas nih soul nih, gue intermediate, gue akan ngerasa dia nggak punya rumah panggung gue yang Ya. Itu kalau ini juga dari filsuf lain dan banyak juga diambil sama filsuf Eropa juga kan, lupa gua siapa. Bukan ini, bukan. No. Jadi orang secara knowledge itu dibagi empat. Yang pertama, orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang kemudian adalah orang yang tahu dia tidak tahu. Terus orang yang tidak tahu kalau dia tahu. Dan yang level paling tinggi adalah orang yang tahu kalau dia tahu. Artinya level wisdom ini udah berbicara di dia. Nah kan yang jadi poin adalah kan tidak semua orang sudah bijak. Nah, misalkan gini, ini sedikit yang membahas soal agama spiritual. Artinya misalkan gini, ada ulama yang mengajarkan kepada wisdom menentukan dengan cerita-cerita yang bisa menenangkan hati gitu kan. Tapi tidak semua ulama berada pada level itu. Ada ulama yang berada pada level lain yang misalkan fighting spirit, dia harus meneriakan misalkan namanya amar ma'ruf nahi munkar, dia harus berkata tegas terhadap Kayak AB gitu ya. ayah AB. Tidak semua orang berada pada dimensi ini ya, Yes. artinya gitu kan. Jadi, nah di Indonesia itu kan macam-macam kan, nggak semuanya berada di level wisdom yang Yes. sama. Walaupun knowledge-nya mungkin banyak yang sudah hampir sama, ya, tapi level wisdom-nya kan beda. Artinya dengan adanya hal semacam pandemi ini kan tidak semuanya bisa menyikapi dengan cara yang bijaksana. Mau menyikapi ilmu juga dengan sangat bijaksana aja gitu kan. Ada yang telah mentah-mentah, ada yang dia tahu kalau dia tahu dia bicara ini akan bahaya gitu semua. Gue tahu nih kalau gue akan share info ini maka lebih baik gue tahan, kan ada yang kayak gitu. Iya. Nah, Itu levelnya ketika dia tahu agak sedikit banyak, orang itu cenderung diem. Nah, tapi ketika udah level expert, dia ngomong sesuai dengan porsinya. Ya. Artinya kita juga sebenarnya di pada level ini nih sebagai manusia. Iya. Artinya kita harusnya memang menyadari porsinya kita. Betul. Misalkan gini, gue kan suka punya tulis-menulis punya literasi. Artinya bisa menyebarkan kampanye terhadap lebih disiplin penggunaan masker ataupun misalkan menyebarkan kampanye spirit of life gitu kan, bahwa kita itu harus masih ada harapan di depan sana, kita hidup harus optimis gitu kan, lewat literasi, lewat tulisan-tulisan. Artinya itu adalah menjadi porsi juga dan mungkin lu semuanya kan berada di porsinya, nggak harus kita bukan demo kebijakan, misalkan ada kebijakan yang salah, misalkan omnibus law misalkan gitu kan, nggak masalah kita turun ke lapangan, tapi tidak mengharuskan juga kita itu turun ke lapangan berorasi. Artinya dengan menyebarkan artikel yang sifatnya adalah mengedukasi itu juga sudah menjadi bagian gitu kan. Nah kadang-kadang ini nggak dipahami banyak orang, bahwa kalau misalkan lu ngomong, lu harus berbuat kan, padahal kan ada porsinya seperti yang tadi bilang gitu kan. Padahal sudah berbuat, di dalam porsinya dan gitu, benar. Nah ini yang perlu dicerahkan teman-teman semuanya, karena banyak sekali orang yang kalau ngasih kritik terus dibilangin cuma ngomong doang lo nggak turun, bukan gitu. Porsinya di situ. Pernah jadi presiden bro, gue ikut presiden. Iya. Itu buat gue ya aneh. Iya. Lu nggak perlu jadi presiden untuk mengkritik seorang presiden. Iya. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol singkat kita bareng teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kritik ataupun saran atau masukan kita ngobrolin tema soal apa, bersama siapa atau di mana, bisa komen di kolom komentar. Tapi jangan yang susah-susah, jangan yang berat-berat. PR itu, kita nyari materinya yang susah, oke? Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, ini channel kesayangan orang-orang yang berpikir.
Gimana lagi kalau bukan di Garis Lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.